Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa sehat dan selalu dimudahkan Allah untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, tidak ada satupun manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun masih anak-anak, kecuali pasti pernah mengalami mimpi di saat tidur. Begitu banyak dalil-dalil sahih yang menjelaskan hakikat mimpi ini. Namun tetap saja mimpi masih menjadi salah satu pintu masuk terjadinya khurafat atau perilaku-perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam. Banyak kita jumpai orang yang mengambil keputusan dan menentukan hubungannya dengan orang lain berdasarkan mimpi yang ia alami. Banyak pula yang menjadi optimis ataupun pesimis akan suatu hal yang ia alami hanya karena ia melihat mimpi tertentu. Lalu bagaimana sebenarnya agama Islam memandang mimpi? Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar dan mengkaji bersama bahasan tema terkait mengungkap misteri mimpi. Seperti biasa sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah walafiat. Alhamdulillah. Semuanya yang Amin, melihat acara amin. ini sehat, banyak rezeki. Amin. Diaminin banget ini Pak Kiai. Banyak rezeki. Dan yang paling penting adalah Allah mudahkan kita tadi ya Pak Kiai untuk menuntut ilmu. Pak Kiai hari ini luar biasa loh, penampilannya agak berbeda, ada aksen gunungan. Menjawa. Menjawa. Iya. Sebagai orang Jawa saya sangat bangga. Iya, Pak Kiai ini luar biasa, manis sekali aksennya ya, gunungan. Pak Kiai, hari ini kita akan membahas soal mimpi. Sebelumnya kita sempat spill ya kemarin ya, terkait kita bahas sedikit soal mimpi. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih banyak di episode kali ini. Pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Langsung Pak Kiai, kalau kita bicara mimpi, nah bagaimana sebenarnya kita tuh harus menanggapi Pak Kiai atau kita menyikapi mimpi, karena itu tadi ya, apalagi di kita orang Indonesia kan hidup dengan budaya yang luar biasa ya, kita masih kental sekali dengan culture yang kita punya begitu. Kadang-kadang kita tuh untuk apapun memutuskan hal yang penting dalam hidup kita tuh kadang-kadang aduh mudah-mudahan kasih tanda di mimpi ya, jadi kita bisa nanti kalau sudah ada tanda di mimpi itu mungkin jawaban dari problem kita. Bagaimana kita seharusnya memandang mimpi dalam Islam? Ya baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita masuk dalam doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Amin, amin. Setelah sholat subuh kita akan bahas tentang ini. Mimpi itu kenapa di dalam kitab tasawuf itu digandengkan dengan pembahasan kematian? Karena memang antara kematian sama mimpi itu berdekatan. Tidur, mimpi, meninggal, itu mah satu komplek. Ya, satu klaster dia. Nah, kemudian kita mesti pahami dulu apa kedudukan mimpi dalam Islam. Dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, ar-ru'ya salihah juz'un min sittin wa sab'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang benar itu satu bagian dari 46 bagian kenabian. Oke, satu bagian dari 46. Ya, jadi ada mimpi itu berjumlah 46 mimpi-mimpi yang benar. Dan satu mimpi yang benar itu bisa jadi diberikan kepada kita. Nabi Muhammad, banyak orang yang melihat sejarahnya itu setengah-setengah tuh begini. Orang tahu bahwa pertama kali pertemuan wahyu itu diberikan di Gua Hiro. Dengan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Padahal menurut sejarawan bukan itu yang kedua. Yang pertama itu Nabi bermimpi. Ya, Nabi bermimpi bertemu dengan malaikat Jibril. Terjadi dialog itu dan mulai saat itu Nabi lebih banyak meninggalkan rumahnya, lebih waktunya dihabiskan tahannus ya di Gua Hira itu tadi. Nah, baru terjadi peristiwa yang disebut dengan pertemuan pemberian wahyu pertama itu. Tetapi kenabiannya Nabi itu lewat mimpi. Yang pertama itu mimpi.
Dan itu yang disebut dengan ya juz'un minan nubuwah, bagian dari hal kenabian yang wajib diimani. Ada mimpi yang benar, kira-kira gitu kalau dimudahkan. Nah, oleh karena itu bisa sangat memungkinkan kita bermimpi dan mimpinya benar. Okay. Oleh karena itu seperti yang lalu, karena ini kita bahas spesial ya, kita untuk memberikan sebuah penilaian tentang mimpi itu, kitanya yang membuat filter dulu sebelum tidur. Yang lalu saya masih ingatkan kembali lagi, berwudu. Betul, berwudu. Kemudian Nabi itu setelah wudu sholat 2 rakaat di tempat tidur dalam keadaan duduk. Kemudian beliau membaca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ditiupkan, diusap ke seluruh tubuh. Dan ini bukan kelenikan, nggak usah cari dukun, ini saja kita ya memprediksi diri. Maka malam itu tidak akan la yadurrahu syaitanu abada. Setan nggak bisa mengganggu orang ini. Jadi kalau dia mimpi, mimpinya benar. Nah, berarti mafhum mukhalafahnya, kalau kita tidak buat instrumen tidur seperti itu, mimpi sulit. Harus ditanyakan. Bisa jadi sebenarnya kita ketemu sama siapa gitu loh. Yang orang jin itu, makhluk itu mengaku-ngaku orang yang bertemu dengan arwah. Karena memang dia mudah terintervensi. Bukankah kita ketika kita sholat, ruh kita bisa dibawa? Iya. Dan kita pergi kemana-mana itu. Dan nanti ketika assalamualaikum ruhnya dipulangin lagi. Artinya itu seperti halnya orang yang megang mic pakai speaker gitu loh. Mic-nya dibawa tetapi ujungnya kan tetap saja terhubung sama amplifier gitu loh. Nah orang ruh itu seperti itu. Ketika dibawa, diajak mimpi, diajak kemana. Tapi masih terhubung dengan si pemiliknya. Sehingga bisa pulang. Bedanya dengan kematian dicabut. Terputus. Cuma itu saja. Tadi ya mimpi. Jadi memang ada. Jadi jenis-jenis mimpi itu sebenarnya mimpi baik, mimpi yang buruk juga ada ya Pak Kiai? Ada. Mimpi yang kadang-kadang misalnya tuh mungkin kita tuh kangen dengan seseorang gitu ya. Memimpikan itu yang sebenarnya mungkin nggak ada mimpi baik, mimpi buruk, hanya mimpi karena mungkin kepikiran di alam bawah sadar gitu juga ada ya Pak Kiai? Iya, jadi cuma yang ada benar dan tidak benar. Benar. Okay. Adapun variannya di dalam mimpinya ya? Itu macam-macam. Dan banyak sekali. Suatu saat Sayyidina Umar lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semalam aku bermimpi tapi engkau tidak mau melihat aku. Madza sa'ni? Apa yang ada dengan diriku ini? Apa penyebabnya sehingga dalam mimpi ini kau nggak mau melihat aku? Maka Rasul mengatakan, hal antal muqabbil fi shaumi Ramadan? Bukankah engkau mencium istrimu padahal kamu lagi puasa Ramadan? Naam ya Rasulullah. Okay. Jadi Sayyidina Umar berjanji, mulai saat ini demi Allah aku tidak akan mencium istriku kalau sedang berpuasa. Nah jadi kan kalau sama Nabi mudah kontrolnya kan ya, mudah kontrolnya. Sulit ya Pak Kiai. Iya, makanya kita dibikin membuatkan instrumen kitanya. Kalau instrumen ini sudah dibuat rapi sedemikian rupa, udah mudah nggak usah dipikirin itu. Oke, nah itu nggak usah dipikirin. Itu mah cuma bunga tidur aja. Bunga tidur saja. Nah kita bahas. Nah kan karena ini Pak Kiai bicara soal tadi ya, kemudian sahabat memimpikan Rasulullah SAW, kan kita juga pengen ya dimimpiin sama Rasulullah Pak Kiai ya. Nah nanti kita mungkin bahas ya, gimana caranya gitu loh. Dan seperti apa ya orang-orang yang kemudian Allah izinkan untuk bisa bermimpi ketemu Rasulullah. Masya Allah, nanti kita akan bahas. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode mengungkap misteri mimpi.
nih, Masya Allah ya. Kalau cerita mimpi ini banyak, karena pasti kita pernah mimpi semuanya. Pak Kiai, saya pernah mendapat, maksudnya gini, cerita ya mungkin ya. Kalau misalnya ada orang soleh gitu ya, bermimpi, itu benar. Memang seperti itukah? Yang mimpinya yang soleh Yang atau bertemu? soleh. Jadi orang soleh, kemudian ada orang soleh bermimpi gitu ya, mungkin apa gitu, terus menceritakan ke kita gitu. Jadi bisa jadi apakah betul gitu misalnya? Nah, sebenarnya dari bahasa Mbak Mila kan dia orang soleh. Iya, harusnya berarti sih. kalau soleh Apa itu yang kriterianya itu al-qaimu bihukukillah wa hukuki khalqih. Orang soleh itu orang yang menjaga hak-hak Allah dan hak-hak kemanusiaan. Berarti dia sudah memenuhi kriteria, kalau mimpi pasti mimpinya benar karena cara tidurnya dan sebagainya. Kalau dia bertemu sama Rasulullah, dia bertemu dengan ulama, dengan nabi dan nabi-nabi yang lain, insya Allah benar. Ya, insya Allah benar. Apalagi ketemu Rasulullah. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa. Siapa yang bertemu dengan aku di dalam mimpi, maka itu pertemuannya sebenar-benarnya pertemuan. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena setan tidak bisa fotokopi aku gitu. Jadi setan tidak bisa menyerupai aku, nggak bisa. Tidak mampu. Jadi kalau benar-benar bermimpi dengan Rasulullah, yakin itu memang bertemu sama Rasulullah. Saya beberapa kali bawa jamaah umroh gitu. Dan mereka setelah tidur, bangun tidur itu sepertinya berharap benar punya waktu untuk ngobrol sama saya. Akhirnya dia bilang bahwa dia memang bermimpi bertemu. Saya bilang kamu pasti bertemu. Padahal orang yang perhitungan dibandingkan dengan jamaah yang lain biasa-biasa saja dia. Tetapi karena kecintaan dia kepada nabinya. Jadi ini ngomong cinta. Gitu. Kecintaan dia itu yang tidak terlihat dari ornamen dari pakaian yang dia tampilkan. Kita mengukur, oh ini yang layak bertemu, ini enggak. Tetapi hatinya orang ini yang terbaik. Maka pada satu kelompok itu yang diketemukan ini. Nah itu Nabi mengatakan inna syaitan la yatamatsalu bi. Setan enggak bisa membuat perumpamaan denganku. Tapi kalau bermimpi selain Nabi bisa. Jadi tipu daya setan itu bisa sampai ke situ. Tapi bicara soal memimpikan sosok Rasulullah Pak Kiai, apakah yang termasuk di dalamnya adalah bagaimana Rasulullah secara keseluruhan? Karena saya juga pernah mendengar ada cerita bahwa saya mendengar ada suara saja yang kemudian mengatakan bahwa saya adalah Rasulullah begitu. Itu patut dipertanyakan juga nggak? Patut dipertanyakan karena dalam sejarah pertemuan para ulama dengan Nabi tidak ada yang pertemuan bersuara dengan suara saja. Jadi tidak ada. Jadi rupa wujud beliau ini bisa di ini gitu ya. Otentitasnya itu kalau dia tampilkan itu otentik gitu loh. Kalau nggak ditampilkan tidak ada jaminan. Oke, Masya Allah. Nah Pak Kiai, jadi bagaimana caranya? Maksudnya kan itu sebuah privilege ya, itu hadiah. Betul. Ketika bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW, aduh mudah-mudahan ya berharap kan boleh Pak Kiai ya, kita bermimpi ya, bisa bertemu Rasul dalam mimpi gitu. Berarti memang secara kualifikasi ini kita harus cinta dulu sama Rasul, biar bisa Rasul juga ketemu sama kita di mimpi. Iya, jadi berbicara cinta itu kita sering mengungkapkan itu. Cinta itu ternyata bisa membuat koneksi tanpa kabel. Iya betul. Ya. Jadi kalau orang itu rindunya gitu, benar-benar rindunya luar biasa, maka dia akan dibalas oleh Rasulullah. Bahkan jangankan dia rindu sampai rindu ya, setiap kali orang yang membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah perkenankan ruhnya Nabi Muhammad itu dikembalikan untuk menjawab doa dan salawatnya orang itu. Nah bagaimana ketika dia tidak doyan makan, ketika dia tidak tertidur, tidak lelap, dia pengen sekali bertemu dengan Rasulullah, kecintaannya luar biasa. Orang ini kan layak untuk dijumpai gitu. Nah sekarang orang cuma baca salawat kalau lagi ingat, kalau ada ceramah baru bangin. Iya, nggak mungkin. Ya sulit ya. Nah, sulit untuk ditemuinya.
Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita ya. Maksudnya untuk senantiasa cinta sama Rasul. Dapat bonus ketemu Rasulullah dalam mimpi itu kan Masya Allah Pak Kiai ya. Jadi gini, kita lihat ya, ada Habib ini ngajarin baca salawat ini, ulama ini ngajarin salawatnya ini, dan lain banyak sekali variannya gitu. Tapi sebenarnya kuncinya bukan di bacaan. Dia baca tanpa cinta. Dengan orang yang cinta, bibirnya terkatup tetapi cintanya luar biasa kepada Rasulullah. Bahkan dia menangis dengan sebuah pertemuan yang dia harapkan. Itu yang lebih mudah sebenarnya untuk dijumpai. Sama kan kita Mbak Mila nih nyobanya dengan ibu kita, dengan bapak kita. Tanamkan kecintaan. Jadi kita pulang, Mbak Mila pulang dari ya CNN ya, transparan masuk kering gitu kan. Amin. Maka sebelum sampai ke rumah, sebelum kita berikan hadiah kepada anak kita dan sebagainya, maka kita udah keluarkan lebih dahulu, ya Allah buat mama saya, ya Allah buat ibu saya. Terus gitu. Ibu kita di alam barzah yang selalu didahulukan oleh anaknya, yang disebut-sebut dia baca Fatihah, dia doa terus. Maka Allah akan mengizinkan dia ya untuk dalam sebuah pertemuan mimpi. Masya Allah. Iya. Kenapa? Layak menurut Allah ini, kecintaannya ini memang nggak boleh bertepuk sebelah tangan. Nah kalau kita sudah bisa membuat sebuah hal yang semacam itu pertemuan itu, maka dengan seperti Rasul seperti itu. Tentunya dengan lipatan yang lebih besar lagi. Jadi kalau misalnya mungkin kita itu tadi ya, kita memfilter. Saya ingat banget Pak Kiai di episode sebelumnya kan mengatakan bahwa salah satu untuk bisa memfilter mimpi itu adalah itu tadi, mempersiapkan adab tidur dengan baik. Ya, adab tidurnya dijaga. Adab tidurnya dijaga. Kita benar mungkin ya kerinduan kita misalnya mungkin dengan orang tua itu kita lantunkan dalam doa. Siapa tahu ketika mimpi itu datang itu betul kita berjumpa. Benar. Jadi aduh pengen gitu ya rasanya kan udah lama gitu kan gak ketemu orang tua gitu, itu bisa jadi salah satu obat rindu ya Pak Kiai ya. Jadi kita yang buat filternya. Setuju. Baik Pak Kiai, kita harus jeda dulu nanti kita bahas lagi beberapa pertanyaan yang juga masih banyak nih Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengungkap Misteri Mimpi. Nah, bicara mimpi Pak Kiai, ini pasti saya rasa pernah dialami juga mungkin di antara kita ya. Istilah ketindihan, rep-repan lah gitu ya. Mungkin kita antara mimpi, antara bangun, tapi kok kita kayaknya tidak bisa bergerak gitu ya. Badan tuh kaku gitu, mau baca doa juga kayaknya berat. Itu kalau dalam perspektif Islam tuh seperti apa kondisi seperti ini Pak Kiai? Iya, kan sudah pasti dia tidurnya itu tidak memenuhi kriteria. Itu sudah pasti maka dia terintervensi oleh setan, ya, oleh jin yang mengganggunya dia. Nah, mimpi buruk itu hakon, benar. Benar, oke. Ada. Sehingga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, apabila kita mimpinya itu jelek, maka kita membuka baju kita, membalik. Ya, jadi ini bajunya luarnya dijadiin bagian dalam. Kemudian kalau kita itu tadinya ke kanan, ya ganti pindah posisi. ganti posisi. Kemudian meludahinya ke sebelah kiri, gitu. Itu ya bagian dari cara kita untuk ketika tidur lagi tidak diganggu lagi. Nah, jadi sebenarnya ketika mimpi buruk itu sebenarnya sebuah cara Allah untuk mengingatkan ada mimpi yang benar. Gitu. Karena dia akan berpasangan yang baik dengan yang buruk itu. Jadi kalau dia tidak menjaganya, maka memungkinkan dia dapatnya yang jelek. Tapi kalau dia jaganya, kalau masuk pasti benar. Gitu. Udah begitu patokannya. Iya ya, berarti kalau misalnya ya itu tadi rep-repan atau ketindihan, ya memang karena gangguan ya Pak Kiai. Karena gangguan ya. Tapi kalau dia itu muslim, umpamanya gini ya, seperti dia umpamanya seperti ketindihan gitu ya. Pasti dia akan mengatakan la ilaha illallah, tapi
Iya, sulit gitu lah, rasanya. gitu. Perlu gitu. Tapi lama-lama kalau memang niatnya dia mau la ilaha illallah, setan itu juga nggak mampu juga. Nggak mampu juga. Kan bisa jadi itu di zaman Nabi itu pernah riwayat tentang azan itu. Yang namanya penampakan setan itu dari zaman dulu sudah ada. Jadi menakut-nakuti orang, besar-besar, tambah besar, tambah besar. Maka sahabat itu azan. Karena lari ke depan, ke belakang, ke samping kiri sama aja nggak memungkinkan. Kecuali dia menghadapinya. Maka karena dia nggak punya ilmu, dia azan. Setan itu lari. Kemudian ketika ketemu sama Rasulullah, dia tanya, ya Rasulullah, aku melakukan hal yang tidak diajarkan. Kenapa? Diceritain kemudian azan. Maka Rasul mengatakan, fa inna syaitan idza sami'al azan fayadribu bid-durat. Setan itu kalau dengar azan lari terkentut-kentut. Artinya perbuatan dia dijustifikasi gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Boleh melakukan itu. Nah begitu juga kalau seandainya orang itu mimpi jelek, itu benar memang terjadi kejelekan. Emang itu gangguan langsung gitu. Jadi mimpi buruk itu gangguan langsung. Gitu. Oke, jadi misalnya mimpi ketemu binatang buas kan biasanya suka ada tuh pakai mimpi ketemu binatang buas yang selalu diidentikan dengan misalnya kalau ketemu ular akan terjadi apa gitu ya. Terus kemudian hal-hal itu berarti memang betul ada gangguan ya, ada gangguan dari setan ya. Ada, dan Allah sedang beritahukan ada mimpi yang benar. Gitu. Seperti halnya ini benar-benar kamu diganggunya gitu. Saya pernah baca Pak Kiai, mungkin perlu diverifikasi juga. Apakah memang betul ketika kita bermimpi buruk kita tidak diperbolehkan juga atau tidak dianjurkan juga untuk menceritakan mimpi buruk kita kepada orang lain? Sebenarnya cuma etika saja ya, karena tidak ada manfaatnya. Betul. Tidak ada manfaatnya. Yang kedua orang lain akan menilai kita, bahwa itu kan kelemahan kita kan. Jadi pada prinsipnya kita nggak boleh menceritakan kekurangan kita. Aib kita nggak boleh diceritakan. Jadi konteksnya itu. Pak Kiai, misalnya gini, kita tuh kadang-kadang kan dihadapkan pada situasi kita memiliki pilihan-pilihan dalam hidup. Biasanya kan kita harus istikharah begitu ya. Nah jawaban-jawaban itu kan kadang juga bisa datang juga lewat mimpi ya. Ya betul. Nah itu cara kita mengidentifikasi itu juga seperti apa Pak Kiai? Ya ini menarik nih. Di kalangan orang-orang yang muslim yang punya anak gadis, punya anak ya remaja, kemudian dia harus sudah diajarkan cara beristikharah. Karena istikharah itu kan artinya meminta pilihan. Betul. Agar Allah yang memberikan pilihan, memberikan isyarat ini terima apa tidak. Tolak apa jangan gitu ya. Nah istikharah itu memang suatu saat jawabannya itu dengan mimpi. Ya, kemudian kita dalam istikharah itu pilihannya A dan B. Kemudian kita mimpi bahwa A itu bawa kambing, yang B-nya itu bawa anjing gitu. Maka dari dua yang mau melamar itu isyarat itu terimanya yang A. Nah itu jawaban Allah dalam bentuk mimpi. Tapi juga ada jawaban lain yang apa itu al-mail. Jadi kecenderungan hatinya itu. Jadi kemantapan hati. Ya kemantapan hatinya maunya ke ini aja. Nah itu juga jawaban juga. Tapi yang ketiga ini dia nggak mendapatkan mimpi dan nggak mendapatkan isyarat. Iya. Itu gimana? Maka dia harus melakukannya lagi. Melakukannya lagi terus sekurang-kurangnya sampai 7 kali. Maka insya Allah salah satunya akan ada jawaban. Sebenarnya itu dalam tata cara istikharah ini juga jadi menarik ya. Jadi kita bisa bahas ini. Itu seperti apa? Apakah dilakukan ada minimalnya kah Pak Kiai? Atau misalnya mungkin tadi 7 kali harus berurutan secara terus menerus atau seperti apa? Ya istikharah itu dalam bentuk sholat. Yang pertama yang masyhur dan diajarkan oleh ya ulama-ulama itu adalah dalam bentuk sholat. Jadi sholatnya dia karena Allah Ta'ala. Jadi sebelum sholat itu dia sudah punya hal yang mau dia tanyakan. Tetapi ketika mau sholat itu dia sudah tidak mengingatnya lagi. Jadi dia serius, terserah engkau gitu ya. Terserah Allah. Kemudian sholat 2 rakaat, habis itu dia berdoa. Ya berdoa yang diajarkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan itu.
doa untuk orang yang melakukan istikharah. Yang pada intinya doa itu mengatakan, ya ini astakhiruka bi ilmik, ya Allah aku meminta pilihan kepada engkau dengan ilmumu. In kana wa khairan li, apabila dia itu baik buat aku, agamanya, ya ekonominya, semuanya baik, ya fakdur li, maka takdirkan dia untukku. Fakdur huwa li, ya takdirkan dia untukku. Tetapi kalau dia itu tidak bagus buat agamaku, buat keluargaku, buat kehidupanku, ekonominya tidak gitu, maka kita minta agar supaya dijauhkan. Fakdur liyal khairu minhu, dan takdirkan yang lebih bagus dari itu. Nah, karena satu itu yang menjadi tunggal, maka nanti simbolnya orang itu kalau mukanya merah seperti macan, itu maknanya jangan diterima. Karena tunggal kita hanya menerima atau menolaknya itu tadi. Nah, itu doanya tidak hafal persis, jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa membacanya dalam doa istikharah. Nah, yang kedua, istikharah itu diajarkan ulama itu dengan membuka Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran, kemudian menghitung pada bilangan itu, maka kalimat itu apa yang ada, apabila kalimat itu baik, maka itu jawaban baik. Itu adalah model istikharah yang diberikan oleh orang-orang yang di kalangan hufaz, orang-orang yang hafal Quran itu, dia melakukan istikharahnya dengan bacaan. Jadi solusinya akan ditemukan di Quran. Nanti Allah akan tunjukkan, akan giring ya ke jawaban mana gitu Pak Kiai. Syaratnya itu seperti itu. Dan itu diijazahkan di antara mereka itu, ya orang-orang yang hafal Al-Quran itu biasanya seperti itu. Masya Allah. Jadi tapi memang penting ya Pak Kiai ya, ketika kita dalam kebimbangan ya, masalah jawabannya lewat mana ya, apakah mimpi, apakah kecenderungan hati. Tapi ketika kita dihadapkan pada kebimbangan untuk memilih sesuatu yang penting dalam hidup, memang sangat dianjurkan ya untuk melakukan istikharah ya. Orang-orang sufi yang berjualan, ketika dia mau berjualan itu di depan keluar dari rumah, dia istikharah dulu ke kanan apa ke kiri. Masya Allah. Sampai hal yang semacam itu dia nggak seakan gini, saya tidak akan melakukan kecuali keinginanmu. Ya Allah, okay. Sampai ke kanan ke kiri saja dia sholat dulu. Memang apa? Hobi. Jadi dia seperti anak kecil yang selalu berbicara dan menanyakan kepada mamanya. Aduh, Masya Allah. Gitu ya. Jadi ya pilihan aja kecil kalau kata gitu. kita masa sih mau jualan, mau. Yang milih mah kanan kiri mah tinggal jalan aja sebenarnya. Tapi kalau menggantungkan semuanya kepada Allah, bahkan untuk pergi ke kanan atau ke kiri aja. Sehingga Allah itu dikatakan di dalam hadis itu, Allah tidak akan jenuh dengan doamu sampai kau jenuh dengan memintanya. Gitu. Allah ya Rabb. Jadi semakin banyak semakin bagus. Ya. Baik. Pak Kiai, ini menarik sekali pembahasannya, tapi waktu kita terbatas. Baik. Sekali lagi terima kasih ilmunya Pak Kiai, Sama-sama, sangat bermanfaat buat kami. Pemirsa, tidak terasa saya sudah berjumpa kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Maria Rahma dan juga Kiai Haji Haris Akam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.